Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep ya, tentang stress konkret. Untuk konsep dasar di sini ini sangat penting saudara pahami, agar supaya nanti saudara di belakang hari tidak perlu menghafalkan rumus. Tetapi konsep ini harus dipahami betul. Tolong ini betul-betul ditelaah dengan benar, dan kalau mungkin saudara sudah melihat materi ataupun video yang sudah dibagikan, insya Allah di sini nanti akan banyak diskusi yang akan kita lakukan. Konsepnya sebenarnya sederhana, ya, sederhana. Banyak hal di sekitar kita yang sebenarnya sejak zaman dahulu itu sudah menggunakan sistem prategang. Contohnya adalah berikut ini. Anda bisa lihat pada zaman kolonial dulu itu, orang itu menyimpan anggur atau menyimpan air itu di sebuah drum gitu, yang terbuat dari kayu gitu. Lalu kayunya itu disusun sedemikian rupa dan diikat dengan baja ya, di luarnya, dan diberikan tegangan yang kuat sedemikian rupa sehingga masing-masing pias kayu itu dia bisa merekat antara satu yang lain, tidak ada air yang bisa tembus. Karena apa? Karena tali atau baja yang untuk mengikat itu diberikan tegangan sedemikian rupa sehingga dia akan menekan seluruh penampang dari kayu tersebut untuk bisa menahan isi yang ada di dalamnya, baik itu air maupun dia berupa anggur dan sebagainya. Begitu juga untuk roda sepeda. Ya. Kenapa dia mampu menahan beban yang cukup berat di atasnya? Hanya sebuah baja melingkar begitu. Karena ternyata kalau kita bicara tentang sepeda, ada yang namanya jeruji. Jeruji di situ memegang peranan yang sangat penting. Karena jeruji di situ ditegangkan sedemikian rupa sehingga velg sepeda itu dia sudah mengalami tekanan-tekan yang sangat besar sehingga dia mampu menahan tekanan yang dari luar. Itu adalah sistem compressive strength yang terjadi di sana, stress pada sepeda. Dan banyak lagi yang bisa kita lihat. Sebagai contoh lagi, kalau misalkan saudara bosan ya di kos-kosan atau di rumah ingin suasana baru ya, terutama putri gitu ya, terutama putri ingin merubah arah kiblat atau arah pandangan sedemikian rupa dengan buku-buku yang berjajar menumpuk di depannya itu dipindahkan. Itu adalah juga menggunakan konsep prategang. Menggunakan konsep prategang. Bagaimana caranya sedemikian rupa sehingga buku tadi bisa sekaligus diangkat tanpa harus mengeluarkan energi yang besar dan buku tersebut bisa terangkat dengan baik. Nanti akan saya jelaskan secara detail untuk kasus ini. Tetapi satu hal yang perlu saudara pahami tentang sebelum ke arah buku di sini ini adalah sebuah pertanyaan. Tolong saudara bisa menjawab ya, menjawab. Kalau saudara sudah membaca, apa perbedaan utama antara beton prategang dengan beton bertulang biasa? Coba saya ingin dengar kira-kira jawaban saudara apa. Beda prinsipnya apa? Nanti baru kita berpikir kenapa perlu beton prategang kalau beton bertulang saja sudah cukup. Nah, untuk bisa menjawab itu tentu saudara harus tahu apa sih bedanya antara beton bertulang biasa dan beton prategang. Monggo silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau menjawab. Silakan, teman-teman. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mas Bito. Untuk beton prategang ini bedanya dengan beton bertulang biasa itu, beton prategang ini sebelum dimasukkan ke dalam strukturnya ditekan dulu. Terus? Sehingga bagian momen
momen tariknya itu bisa nggak dianggap gitu. Gitu. Kalau beton bertulang biasa, Kalau beton bertulang biasa itu tidak ada tegangan sebelum dicor gitu, Pak. Maksudnya tendonnya itu belum ditarik gitu, Pak. Jadi cornya biasa aja gitu, Pak. ya kalau beton bertulang biasa itu tidak ada tendon ya, dia menggunakan mild steel, pakai besi biasa. Mungkin saya izin Pak Indrawal, saya mau menggunakan kamera saya yang satu, barangkali bisa ditampilkan nanti. Oke. Apakah terlihat ini pensil saya di sini nih? Lihat ya? Terlihat, Pak. Iya, Baik. terlihat, Pak. Saya akan menjelaskan tentang beda beton bertulang. Terlihat tulisan saya ini ya? Dan beton prategang. Nah, ini prinsip dasar yang mungkin harus difahami. Tadi jawaban teman saudara tadi hampir benar ya, kira-kira seperti itu. Tapi lebih detailnya itu adalah seperti ini. Terima kasih Mas Beto jawabannya. Kalau kita memiliki sebuah balok sederhana begini, ya, penampangnya mungkin di sini gitu ya. Ini garis netralnya begitu, ini tumpuan. Lalu diberikan tulangan, ya, diberikan tulangan. Tulangannya tulangan tarik misalkan di sini. Ini tulangan tarik. Jadi di sini ada tulangan tarik. Gitu. Baik. Nah, tulangan tarik ini pada beton bertulang biasa, dia tidak akan bekerja sama sekali. Ya. Dia tidak bekerja sama sekali selama tidak ada beban di atasnya di sini. Kalau kondisi seperti ini, maka besi tulangan ini dia hanya menahan beratnya sendiri. Artinya, kalau berat sendiri diabaikan, maka tegangan yang terjadi pada penampang ini dia masih nol. Baru nanti kalau sudah diberikan beban, ya, jadi kalau sudah diberikan beban di atasnya begitu, ini diberikan beban di atasnya begitu, ya, bahan merata misalnya begitu di atasnya, maka dia akan terjadi lenturan, ya, akan terjadi lenturan. Nah, akan seperti ini. Karena ada beban yang di atasnya di sini, bebannya bekerja, mulai bekerja. Ini adalah pada beton bertulang. Artinya apa? Tulangan ini bersifat pasif. Ini artinya bersifat pasif. Tulangannya bersifat pasif. Kalau tidak ada gaya yang bekerja di balok tersebut, maka dia ya diam saja, nggak menahan apa-apa. Tetapi kalau dia ada beban, maka dia baru bekerja menahan. Gitu ya. Ini adalah prinsip untuk beton bertulang biasa. Lalu bagaimana kalau beton prategang? Ya. Kalau beton prategang, ya, misalkan penampangnya di sini. Ini garis netralnya. Gitu. Ini ada tumpuan. Gitu. Kalau dia diberikan gaya prategang, misalkan di sini, ini gaya prategangnya di sini, begitu. Maka kecenderungannya dia kalau beban belum bekerja, ya, maka dia kecenderungannya akan melendut ke atas. Begitu. Jadi kecenderungannya dia akan melendut ke atas. Jadi kalau kita gambarkan begitu, maka dia akan seperti ini. Dia akan melendut begini.
Gitu. Kenapa? Karena pada beton bertulang, pada beton pertegan, besinya ini bersifat aktif. Aktif. Ada atau tidak ada beban yang bekerja, maka dia tetap bekerja. Kenapa? Karena dia memang sudah diberikan tegangan sebelumnya. Diberikan tegangan sebelumnya. Sehingga seringkali pada saat gaya pertegangan ini sudah diberikan, maka di atasnya ini harus dibebani. Di atasnya ini harus dibebani balok ini bisa kembali normal. Jadi karena ada beban di sini, maka diharapkan balok ini menjadi normal begini. Ini beban di sini nanti akan disebut sebagai load balancing atau beban imbang agar supaya baloknya tidak melendut sebelum digunakan. Ya. Nah, ini beda prinsip antara beton bertulang dan beton pertegan. Nah, kita tahu yang namanya prinsip beton pertegan di sini, ini bisa kita pelajari dia posisinya, apakah kita letakkan di mana ini agar supaya dia bisa membangun beban di sini. Nah, mari kita lihat konsep tentang pemindahan buku tadi. Katakan ini ada buku saudara, ini buku saudara, ya. Ini ada beberapa buku begitu. Gitu. Lalu ini di atas meja saudara, gitu. Di atas meja saudara. Lalu buku ini, ya, buku ini ingin dipindahkan, ya, ingin dipindahkan. Jadi buku ini ingin dipindahkan sekaligus. Kalau ini garis netralnya di sini, garis netralnya di sini, garis netralnya. Kira-kira menurut saudara, saudara ngangkatnya memindahkan sekaligus itu pada posisi bagian atas di sini, pada bagian tengah di sini, atau pada bagian bawah? Barangkali ada yang bisa jawab? Pada bagian mana agar supaya itu bisa terpindahkan? Permisi Pak, izin menjawab. Pada bagian tengahnya Pak. Pada bagian tengah. Ya, jadi memang kalau saudara mengangkat agar supaya sekaligus bisa terangkat, itu jika menggunakan tangan, maka saudara akan bisa terangkat itu jika saudara letakkan tangan saudara di tengah di sini. Ini akan terangkat. Tetapi ini akan memerlukan gaya tekan di sini yang cukup besar. Kenapa? Karena yang namanya buku ini, dia mempunyai arah gaya ke bawah semuanya. Ya. Ini cukup berat. Cukup berat. Apalagi kalau saudara letakkan di atas. Ngangkatnya di atas nggak mungkin. Maka dia akan terbuka, jatuh gitu. Ya. Tetapi kalau saudara letakkan di tengah, problemnya adalah ini mungkin bisa terangkat, tapi membutuhkan energi yang sangat besar. Kalau saudara letakkan di bawah, di sini, letakkan di bawah sini, maka dia juga akan terbuka ke atas, begitu. Ya. Tetapi yang sebenarnya yang paling pas itu adalah diberikan gaya di tengah agak ke bawah sedikit. Ini yang paling efektif. Itulah kenapa di sini, ya, di sini
kita gambarkan bahwa gaya itu adalah kenapa? Kenapa kok seperti itu? Kok harus seperti itu? Mari kita lihat. Ini saya punya apa? Katakan ini sebagai baloknya begitu ya, sebagai baloknya. Lalu kalau saudara lihat garis-garis ini, garis vertikal ini semua sejajar. Jaraknya di atas dan di bawah di sini sama. Gitu ya. Sama. Apa yang terjadi kalau ini ditekan bagian tengahnya? Maka dia akan memendek. Sangat kaku, ya, sangat kaku. Sehingga kalau karena kaku, maka kalau ada tekanan dari atas di sini sebagai pengganti beban, maka dia mungkin akan bisa tertahan karena di sini cukup kaku, tidak lentur. Ya, karena di sini sudah ditekan. Sama dengan konsep untuk roda sepeda maupun drum tadi. Karena ditekan sedemikian rupa sehingga dia menjadi kaku. Karena kaku, maka dia seperti sebuah batang yang kaku, maka dia mampu menerima beban di atasnya. Tetapi kalau kita berikan dia agak ke bawah sedikit begini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan seperti ini. Akan melentur begini. Kalau melentur seperti ini, kira-kira yang tertarik yang di mana? Serat atas atau serat bawah? Yang tertarik serat atas atau serat bawah? Atas, Pak. Atas. Atas. Itu bisa terlihat bahwa titik yang di atas di sini yang semula jaraknya sama, dia semakin menjauh, yang bawah di sini menjadi mendekat. Karena menjauh berarti dia tertarik, sedangkan yang mendekat dia tertekan. Padahal kita tahu konsep di sini tadi, kalau ada beban, dia akan melentur seperti ini, sehingga yang bawah di sini dia akan tertarik, ya, yang atas dia akan tertekan. Kondisi normal, kalau kena beban, sebelum diberikan gaya pertegang, dia lenturnya akan seperti ini. Ya, artinya apa? Serat atas dia akan tertekan, serat bawah dia akan tertarik. Agar supaya dia kembali normal, maka diberikan pertegang, yang arahnya ke atas dia akan kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini gaya pertegang di sini, kalau dia ada lenturan ke atas seperti ini karena prategang dan diberikan beban di atasnya, maka dia akan kembali seperti ini. Tujuannya adalah seperti itu. Ya, itu adalah konsep load balancing. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus diletakkan di bawah garis netral, di tengah-tengah lebih bawah sedikit? Itu pertanyaannya. Untuk bisa menjawab itu, mari kita lihat suatu konsep yang sangat sederhana di sini. Kalau saya mempunyai sebuah balok ya, sebuah balok gitu. Katakan baloknya ini. Lalu ini garis netralnya. Garis netralnya. Gitu. Nah, kalau saya mempunyai kita lihat di mekanika bahan ya. Lalu ada beban P yang saya letakkan di sini. P. Pusat adalah di sini. Sehingga di sini akan timbul apa? Eksentrisitas yang disebut dengan E. Gitu ya. Nah, gambar ini akan saya rubah menjadi begini.
Di sini tetap ada P-nya. Ini P. Ya. Ini eksentrisitasnya. Tetapi di sini saya berikan gaya P. Dan saya lawan juga di sini dengan P. Maka ada aksi P di sini, ada reaksi P. Ini akan saling meniadakan nol. Karena nol, maka artinya gambar yang pertama di sini akan sama dengan gambar yang kedua. Akan sama. Nah, sekarang kita lihat. Saya ingin merubah gambar ini menjadi dua bagian, ya. Menjadi dua bagian. Ya. Bagian yang pertama itu adalah bagian ini. Bagian ini gaya ini yang saya masukkan. Maka yang terjadi dia kalau itu yang terjadi, maka yang saya gambarkan adalah seperti ini. Ini adalah bagian ini saja yang saya masukkan. Lalu yang belum saya masukkan adalah dua gaya di sini. Dua gaya di sini. Ini saya tambahkan. Ini ada gaya sana. P. Ini ada P. Ini eksentrisitas. Nah, dari sini maka artinya kondisi awal di sini ini akan sama dengan kondisi yang ada di sini. Akan sama. Artinya berarti kalau ini saya identikan, saya gambarkan begitu, berarti kalau di sini adalah garis netralnya, ini ada gaya P di sini. Berarti ini adalah gaya P atau aksial sentris. Gaya aksial sentris. Ini. Lalu kalau di sini saya gambarkan begini. Ini ada P. Lalu di sini ada P juga. Ini ada eksentrisitas. Maka gaya P di sini ini adalah gaya couple. Ini adalah aksial eksentris. Sehingga di sini merupakan couple. Karena couple, maka dia akan menimbulkan momen. Momennya apa? Ada dua buah gaya yang sejajar, ya, dua buah gaya sejajar yang berlawanan arah dengan jarak tegak lurusnya E, maka akan menimbulkan momen
sebesar P dikalikan E. Arahnya kemana? Arahnya adalah sini. Gitu. Jadi artinya kalau ada P yang eksentris, ya, jadi artinya apa? Kesimpulan ya, ada P eksentris itu sama dengan P sentris ditambah dengan momen, yaitu P dikalikan E. Ini adalah kesimpulan yang harus dipahami. Sebelum saya berlanjut, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ini masih ada waktu sekitar 3,5 menit. Setelah itu nanti kita masuk lagi. Itu ya Pak Indra. Iya, Pak. Ya, baik. Iya. Saya buka pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya Pak, maaf sebelumnya kalau misalnya pertanyaannya terlalu basic, tapi saya masih belum paham Pak yang tadi sebelumnya kan, kalau misalnya yang prategang itu kan tadi dia jadi melengkungnya ke atas begitu ya Pak. Terus juga Ya. tadi Bapak bilang berarti di atas itu harus dikasih beban. Nah, saya masih belum dapat kalau misalnya di pengaplikasian itu seperti apa gitu Pak. Misalnya itu dipakai untuk di jalan atau di jembatan gitu Pak. Nah itu kan beban di atas itu kan misalnya nggak selalu ada gitu Pak. Misalkan nggak selalu ada mobil yang lewat dan lain-lain. Nah sedangkan kalau misalnya itu dibiarkan tidak ada beban kan dia bakal terus melengkung ke atas. Itu kan nggak boleh juga gitu Pak. Nah jadi maksudnya pengaplikasiannya itu kalau misalnya memang dibangun tuh seperti apa gitu Pak. Saya masih kurang nangkep Pak. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi katakan ini balok prategangnya ya. Lalu di sini adalah garis netralnya. Ya, paham ya? Lalu diberikan gaya prategang. Di bawahnya begini. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Maka karena dia tadi ada eksentrisitas tadi, maka dia akan menyebabkan ada tambahan gaya momen yang melengkungnya ke atas begini. Sehingga serat atas dia akan tertarik, serat bawah dia akan tertekan. Agar supaya tidak terjadi begini, maka di atas ini harus diberikan beban agar supaya dia kembali. Lalu kalau mau diimplementasikan di jalan atau di jembatan sebagainya itu bagaimana? Ini adalah proses bagaimana di pabrik itu dibuat sedemikian rupa agar penempatan itu jangan sampai keliru. Ya. Kalau prategangnya berada seperti ini, ya, jangan sekali-kali ditidurkan dengan di sini adalah tumpuannya. Ya. Jadi kalau saya gambarkan gini. Kalau ini prategangnya, ya. Wah ini saya kurang sedikit lagi, tapi nggak apa-apa. Ini prategangnya begitu. Lalu ini sudah diberi prategang. Begitu. Agar supaya ini tidak melengkung ke atas begitu, ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kalau ini jangan diletakkan seperti ini. Ini jangan diletakkan begini. Tapi diletakkannya adalah terbalik.